Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan yaitu tentang administratif personalia guru dan pegawai. Nah, sebelum kami menjelaskan materi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kepada teman semua. Saya sendiri yaitu Gusti Majapertiwi dan bersama teman saya yaitu Juni Kartika. Nah, setelah kami memperkenalkan diri kepada teman-teman semua, selanjutnya kami akan menjelaskan materi yang ingin kami sampaikan. Nah, yang pertama ada pengertian administrasi personalia. Dan yang kedua ada tujuan administrasi personalia. Dan yang ketiga ada komponen-komponen administrasi personalia. Dan yang keempat ada tugas-tugas administrasi personalia. Nah, yang pertama dulu nih, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian administrasi personalia. Oke, administrasi berasal dari kata Latin yaitu ad dan ministro. Nah, ad ini mempunyai arti kepada, sedangkan ministro ini berarti melayani. Nah, dalam artian sempitnya, administrasi ini adalah kegiatan yang meliputi mencatat-catat, menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya. Nah, sedangkan personalia berasal dari kata personil, yaitu orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi atau lembaga dan mereka mendapatkan gaji atau imbalan. Sedangkan administrasi personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pergerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber yang ada secara efektif dan efisien. Nah, sehingga semua personel sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan sekolah yang telah ditetapkan. Nah, dari semua pengertian tadi, kita dapat simpulkan bahwa administrasi personalia merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta dengan pembinaan secara kontinu oleh para pegawai di sekolah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan sekolah itu dengan baik dan yang hasil yang diinginkan. Oke, next selanjutnya yaitu ada tujuan administrasi personalia. Nah, tujuan administrasi personalia yang pertama ada mendayagunakan tenaga kerja atau pegawai secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, maksud dari tujuan ini yaitu mengupayakan adanya keseimbangan antara proses kerja dengan situasi kerja. Nah, pendayagunaan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien tersebut merupakan pemanfaatan tenaga sehingga bisa bekerja secara maksimal dan produktif sekaligus menekan pemborosan. Nah, pendayagunaan ini tidak bersifat pemaksaan fisik tetapi lebih merupakan strategi kerja yang tetap mempertimbangkan unsur-unsur manusiawinya. Oke, tujuan selanjutnya yaitu memelihara kebahagiaan para pegawai. Nah, maksud dari tujuan ini yaitu berorientasi pada manusia atau kemanusiaan atau pekerja maupun pegawai. Nah, dalam administrasi personalia ini juga bertujuan mencapai adanya kepuasan hati pada diri para pekerja atau kesejahteraan para pekerja. Nah, selanjutnya yaitu mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi diperlukan. Dan yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas pendidikan sebagai panduan fungsi keaktifan serta efisien dan ekuitasi. Nah, yang terakhir yaitu memberikan peluang kepada pegawai untuk meningkatkan karirnya. Nah, dari semua tujuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan administrasi personal ini itu mendayagunakan tenaga pekerja atau pegawai secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal dengan disertai pemeliharaan yang sebaik-baiknya hingga timbul rasa bahagia dan sejahtera kepada mereka. Oke, selanjutnya yaitu ada komponen-komponen administrasi personalia. Nah, yang pertama administrasi personal sekolah. Nah, di dalam berlangsungnya kegiatan sekolah, tentunya maka unsur manusia merupakan unsur yang penting. Nah, karena kelancaran jalannya pelaksanaan program sekolah sangat ditentukan oleh manusia yang menjalankannya. Nah, pegawai ini juga disebut personalia. Nah, maksud dari administrasi personal sekolah ini adalah
segenap proses penataan personal di sekolah. Dari sudut administrasi pendidikan sekolah dapat dilihat bahwa komunikasi pada hakikatnya adalah hubungan kerjasama antar manusia. Nah, yang kedua ada administrasi kurikulum. Nah, administrasi kurikulum ini yaitu merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan. Nah, secara operasional, kegiatan administrasi atau manajemen kurikulum itu dapat meliputi dua kegiatan pokok, yaitu yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pengajar. Nah, yang kedua ada kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik. Nah, yang ketiga ada administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Nah, maksudnya yaitu kata prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Nah, seperti misalnya tempat bangunan sekolah, lapangan sekolah, dan uang maupun sebagainya. Nah, sedangkan sarana yaitu alat langsung untuk mencapai tujuan. Nah, misalnya itu buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Nah, jadi pengertian administrasi sarana dan prasarana ini adalah merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai sehingga efektif dan efisien ketika digunakan dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Oke, yang terakhir komponen administrasi siswa. Nah, adapun kegiatan tujuannya yaitu untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan penalaran, pengembangan keterampilan dan pengembangan sikap setiap siswa. Nah, contoh kegiatan yang dilakukan siswa melalui seperti OSIS dan pramuka. Nah, pengelolaan data kesiswaan ini merupakan salah satu garapan administrasi murid yang tidak dapat ditinggalkan. Ada 3 macam data yang perlu dikelola, yaitu yang pertama data tentang identitas murid, dan yang kedua tentang hasil belajar murid, dan yang ketiga adalah tentang kehadiran siswa. Setelah kita membahas komponen-komponen administrasi personelnya tadi, nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas administrasi personalia. Nah, dan yang pertama yaitu adapun dalam administrasi personalia pendidikan bagian guru mencakup yang pertama yaitu pengangkatan dan penempatan tenaga guru, dan yang kedua yaitu organisasi personel guru, dan yang ketiga masalah kepegawaian dan evaluasi guru. Nah, adapun peranan guru ini dalam administrasi personalia yaitu yang pertama dapat memberi masukan tentang keadaan personil yang ada dan kebutuhan personil yang akan datang. Nah, dan yang kedua ada pada kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengembangan guru sebagai orang yang dilayani hendak berperan aktif sesuai dengan fungsinya, sehingga ia mendapatkan pelayanan seperti yang diharapkan dan tujuan organisasi atau sekolah dapat dicapai secara optimal. Nah, yang ketiga yaitu guru dituntut untuk memahami aturan-aturan kepegawaian yang berlaku dan terkait dengan serta berusaha dengan melaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Junior 3. Kepadanya dipersilahkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing personil atau perangkat sekolah. Yang pertama itu ada guru mata pelajaran. Nah, tugas dari guru mata pelajaran ini yang pertama yaitu membuat perangkat pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar seperti ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir, dan selanjutnya yaitu mengadakan analisis hasil ulangan harian. Selanjutnya itu ada menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Selanjutnya mengisi daftar nilai siswa. Yang selanjutnya melaksanakan kegiatan
membimbing kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu membuat alat pelajaran, dan selanjutnya menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni, dan selanjutnya itu mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasarakatan kurikulum dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu ada wali kelas. Tugas dari wali kelas ini, yang pertama itu ada pengelolaan kelas, yang kedua penyelenggaraan administrasi kelas seperti denah tempat duduk siswa, papan absensi, daftar pelajaran kelas, daftar piket, buku absensi siswa, dan tata tertib dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu pengisian daftar kumpulan nilai. Yang keempat yaitu pembuatan catatan khusus tentang siswa. Yang kelima yaitu pencatatan mutasi siswa. Yang keenam pengisian buku laporan penilaian hasil hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu pembagian buku laporan hasil belajar. Nah, yang ketiga yaitu ada guru bimbingan konseling. Tugas dari guru bimbingan konseling ini yaitu terdiri dari yang pertama menyusun program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar. Yang ketiga yaitu memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar. Yang keempat yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai. Yang kelima yaitu mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. Yang keenam, melaksanakan kegiatan analisis dan hasil evaluasi belajar. Yang ketujuh yaitu menyusun laporan pelaksanaan bimbingan konseling. Yang keempat yaitu pustakawan sekolah. Tugas dari pustakawan sekolah ini yang pertama yaitu perencanaan pengadaan buku. Yang kedua yaitu perencanaan pelayanan perpustakaan. Yang ketiga yaitu perencanaan pengembangan perpustakaan. Yang keempat yaitu pemeliharaan dan perbaikan buku-buku. Yang kelima yaitu inventarisasi dan pengadministrasian buku-buku. Yang keenam yaitu melakukan pelayanan. Yang ketujuh menyusun tata tertib perpustakaan. Yang kedelapan itu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala. Nah, yang kelima yaitu tugas dari pengelolaan laboratorium. Yang pertama, tugas dari pengelolaan laboratorium ini yaitu terdiri dari yang pertama perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium. Yang kedua menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium. Yang ketiga menyimpan dan daftar alat-alat labor. Yang keempat memelihara dan perbaikan. Yang kelima yaitu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan labor. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu kepala tata usaha. Tugas dari kepala tata usaha ini terdiri dari yang pertama yaitu ada penyusunan program kerja tata usaha sekolah. Yang kedua yaitu pengelolaan keuangan sekolah. Yang ketiga pengurus administrasi ketenagaan dan siswa. Yang keempat pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah. Yang kelima yaitu penyusunan administrasi perlengkapan. Yang keenam penyusunan dan penyajian data. Yang ketujuh mengkoordinasi dan melaksanakan 7K. Yang ketujuh yaitu ada tugas pokok dan fungsi pesuruh sekolah.
Nah, tugas pokok dan fungsi dari pesuruh sekolah ini terdiri dari yang pertama itu melaksanakan tugas kebersihan, yang kedua menyediakan makan atau minum untuk kepala sekolah ataupun tamu sekolah. Yang ketiga yaitu membantu menyediakan kebutuhan barang-barang yang diperlukan kepala sekolah. Yang keempat, melakukan tugas belanja, makan atau minum, fotokopi, mengantar surat ataupun tugas sejenis lainnya. Yang kelima yaitu mengecek ketersediaan makanan. Yang keenam, memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Nah, yang terakhir yaitu tugas pokok dan fungsi penjaga sekolah, yaitu terdiri dari yang pertama melaksanakan tugas pengamanan sekolah, yang kedua untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah aman, yang ketiga mengawasi dan menjaga keamanan lahan parkir sekolah, yang keempat memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah, yang kelima bekerja sama dengan dinas terkait apabila ada masalah keamanan yang tidak dapat diselesaikan secara internal. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai penjelasan dari kami tentang administrasi personil guru dan pegawai. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.